Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang memenangkan gugatan Weni Aryani dan menetapkan bahwa KK adalah anak biologis dari Rezky Aditya ternyata tidak serta membuat polemik pengakuan anak ini selesai dan membuat Weni bahagia sepenuhnya. Karena masih ada hal yang mengganjal, yaitu keinginan pihak Rezky Aditya untuk melakukan tes DNA. Alih-alih segera melaksanakan tes DNA, sampai saat ini pun belum ada satupun pihak dari Rezky Aditya yang menghubungi Weni atau kuasa hukumnya untuk melaksanakan tes DNA yang menentukan semua ini. Lantas, bagaimana kesabaran Weni kembali diuji sampai tes DNA benar-benar dilaksanakan? Dan apa yang kiranya menjadi alasan sehingga harus masih menunggu? Mungkin dari pihak tergugat juga sama, mau nunggu putusan salinan resmi. Dari pihak saya juga sama, menunggu putusan salinan resmi. Tapi sebenarnya kalau memang niatnya memang sudah ingin melaksanakan tes DNA, ya saya rasa ini menurut saya sih tanpa salinan putusan resmi itu turun juga sebenarnya nggak ada masalah kita menjalankan untuk tes DNA. Nah, kenapa? Karena kan udah ada pernyataan nih dari pihak tergugat itu kan dia mau mengatakan bersedia untuk melakukan tes DNA. Dari pihak saya juga memang sudah bersedia melakukan tes DNA. Jadi kalau menurut hemat saya ya sebenarnya tanpa harus menunggu salinan putusan resmi turun juga bisa kok kita jalanin. Tapi sampai sekarang belum saya juga dari pihak saya juga belum ada yang menghubungi. Artinya perjuangan ini kan kita sampai menemukan titik akhir gitu ya. Apapun hasilnya, kalah menang dalam perjuangan buat saya, buat kami itu biasa gitu kan. Tapi di sini kan saya berharap banyak pada keadilan hukum ini juga, bahwa diberikan kesempatan kepada KK untuk mengetahui identitas dirinya, siapa ayah biologisnya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan saya tahu tidak benar, tapi mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi kesalahan yang sama dilakukan oleh anak saya. Dan ini kan kemenangan buat anak-anak di luar sana juga yang punya nasib sama seperti KK. Mereka semua berhak tahu kok siapa ayah dan ibu. Hal simpel kok. Kalau memang merasa bukan ayahnya KK, buat apa sih takut dan lari menghindar ke sana kemari? Buktiin aja, sesimpel itu. Kalau memang bukan, kan kita bisa berpikir secara logika, itu aja sih. Tapi artinya beginilah, yang namanya nafkah itu kan kembali, buat saya pribadi, nafkah itu tanggung jawab sesuatu yang tidak perlu diminta, datang dari hati. Tapi kalau dalam kasus begini kan kita kembalikan kepada alur hukum ya Mas ya. Mungkin Mas Ferry lebih paham kalau menafkah itu bagaimana gitu. Buat saya sih, akuin saja dulu kepentingan anak ini gitu kan. KK akan lebih bangga kalau ayahnya mengakui dia secara gentle di depan umum. Yang dikecewakan di sini ini bukan hanya pasangannya si Rezky, tapi di sini ada 3 orang yang dikecewakan. Pasangannya Rezky, Bu Weni, dan terutama anaknya. Anak biologisnya ini. Jadi kalau kita berbicara siapa yang tersakiti, ya saya rasa 3-tiganya tersakiti. Karena begini ya, karena pada saat permasalahan ini terjadi kan pihak dari tergugat itu kan sudah punya pasangan. Tapi perlu diketahui juga permasalahan ini sebenarnya jauh sebelum pihak tergugat ini memiliki pasangan. Kalau seandainya ada yang bertanya kenapa baru sekarang, kalian tidak tahu cerita sebenarnya. Karena Bu Weni ini sudah dari dulu, dari tahun 2014 atau 2015 dia sudah mulai itu minta pertanggungjawaban sama pihak tergugat, tapi kan tidak diladenin. Bahkan ada kejadian yang Bu Weni ini dalam kondisi benar-benar tidak bisa apa-apa, tergugat ini tahu tapi diam saja gitu. Jadi perjuangan Bu Weni ini bukan dari yang kemarin-kemarin, bukan, tapi semenjak dari tahun 2014 atau 2015 lah dia sudah mulai mengejar tergugat ini. Baik dari sini kan sudah jelas bahwa pasti adalah terganggu pasangannya, tergugat ini pasti terganggu lah dengan kondisi ini gitu loh. Dengan mencuatnya perkara ini saya yakin pasti ada terganggunya. Mungkin disitulah naluri Bu Weni sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, begitu juga dengan pasangannya tergugat sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu. Ya, saya rasa pasti saling mengerti lah. Tapi kan kembali lagi, yang penting niatan Bu Weni itu intinya kan semoga semua masalah ini cepat selesai. Bahwa gugatan saya ini adalah perbuatan melawan hukum,
bukan masuk ke ranah hukum Islam. Saya tidak pernah menggugat wali nikah supaya tergugat ini bisa jadi wali nikah. Tidak ada. Saya juga tidak pernah menggugat masalah waris. Itu tidak ada. Karena memang di dalam hukum Islam nasabnya terputus. Tapi saya di sini adalah lebih ke perbuatan melawan hukum. Yang saya bela adalah anak. Saya mencari kejelasan status anak ini. Karena sesuai di Undang-Undang Perlindungan Anak, di situ ada pasal yang mengatakan bahwa anak wajib mengetahui siapa orang tuanya. Saya tidak ada urusan dengan pasangannya beliau ya, pasangannya Reski. Karena kan sekali lagi saya tegasin bahwa saya ini tidak ingin merusak rumah tangga Reski. Saya selalu berharap mereka baik-baik aja. Karena ini kan kasusnya tentang anak. Keadaan ini kan 8 tahun jauh sebelum Reski ketemu dengan pasangannya. Gitu kan? Ini sudah ada kejadian. Beda soalnya kalau saya masuk ke dalam rumah tangga mereka di saat-saat ini, itu beda cerita. Jadi saya tidak ada urusannya dengan pasangan Reski Aditya. Diputuskannya Reski Aditya sebagai ayah biologis dari KK oleh Pengadilan Tinggi Banten tentu mengejutkan banyak pihak, terutama khalayak ramai yang mengidolakan pasangan Reski Aditya dan Citra Kirana. Berbagai komentar pro dan kontra atas putusan ini ramai diperbincangkan. Weni Aryani yang sebelum kasus mencuat tidak pernah disebut namanya, kini menjadi sosok yang begitu populer dan tentu banyak yang mendukungnya serta tidak sedikit juga yang memberikan penilaian negatif kepada dirinya. Lantas, bagaimanakah Weni menjalani kehidupannya kini di tengah komentar-komentar yang tertuju kepadanya? Dan bagaimanakah Ferry Aswan, kuasa hukum Weni, memberikan pengertian dan support untuk Weni? Kalau yang berkomentar negatif, bisa jadi itu merupakan fans dari pihak tergugat. Bayangkan saja fans mereka jutaan loh. Fansnya Bu Weni siapa? Nggak ada. Tapi banyak juga kok yang komentar positif kok di permasalahan ini kok. Saya rasa begini. Selama orang itu dia melihat perkara ini netral, dia pasti akan berkomentar positif. Minimal dia tidak berkomentar negatif tapi mendoakan. Untuk netizen yang mengomentari atau yang ikut terlibat dalam permasalahan ini, sebaiknya cari tahu dulu gugatannya apa, mengenai apa. Jangan kita nggak tahu permasalahannya apa tapi main komentar. Ya terlebih lagi mungkin merupakan fans. Kalau saya sih sudah berkali-kali menguatkan Bu Weni ya, saya bilang selalu berkata, Bu, apapun yang dikatakan oleh netizen atau komentar-komentar nggak usah ditanggepin karena nggak ada guna. Yang sudah pasti mereka berkomentar negatif dan buruk itu sudah pasti mereka tidak tahu permasalahannya sebenarnya apa. Weni Aryani menyatakan dengan tegas, dari awal perjuangan saya ini yang tidak pernah dihiraukan oleh Reski adalah untuk mengejar tes DNA Reski. Tapi kalau ada penolakan tes DNA dari saya, karena ibu pengacara itu mau dilakukan secara diam-diam, rahasia, underground, dan dilakukan secara sepihak oleh ibu. Gak bisa dong. Saya mau tes DNA dilakukan, diketahui publik di depan umum dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Saya tidak pernah mau komentar untuk pasangan Reski karena saya tidak kenal pasangannya. Yang kedua, kejadian saya ini jauh sebelum Reski punya pasangan dan tidak ada niat sedikit pun untuk menghancurkan keluarga mereka, enggak.